Oke adik-adik, lanjutkan. Jadi tadi setelah berhasil membuka aplikasi Windows, aplikasi Microsoft Word. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Microsoft Word. Nah, jadi di sini adik-adik bisa lihat ada home, ada new, ada open, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilannya adik-adik ya. Untuk memperjelas, mungkin saya pindah ke menu new. Nah, jadi di sini ada banyak pilihan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada yang namanya blank dokumen, ada namanya yang lain-lain. Maksudnya, jadi untuk blank dokumen ini, itu artinya kita adalah opsi untuk membuat sebuah dokumen baru ya, atau dokumen kosongan. Kemudian untuk yang lain-lain ini yang ada gambarnya, ada tulisan, ini namanya template adik-adik. Jadi template ini di sini ada berbagai macam ya, ada template CV, template profil, bahkan template kalender, dan template yang lain-lain ya. Jadi ini sudah disediakan oleh Microsoft Office Word ya. Jadi itu kita bisa pakai. Nah, ini ada piagam juga, misalkan supaya kita tidak buat dari nol piagam, kita bisa pakai template yang disediakan sehingga nanti kita tinggal edit-edit saja. Nah, tapi untuk sekarang kita sedang dalam proses pembelajaran. Kita mulai dengan blank dokumen adik-adik ya. Kita langsung klik. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, ini adalah tampilan awal. Tampilan awal Microsoft Word ini adalah, sedangkan yang ini adalah tampilan awal lembar kerja ya. Jadi ini lembar kerja kita di Microsoft Word. Jadi di sini ada berbagai macam, mungkin nanti secara singkat akan saya perkenalkan pada adik-adik ya. Oke, untuk yang pertama di bagian sini ya. Jadi ini bentuknya seperti penggaris. Yang itu namanya ruler ya, ruler sesuai dengan namanya ya. Jadi adapun fungsinya di sini itu secara gampangnya itu kita bisa membantu untuk mengatur jarak, atau mungkin nanti namanya margin, atau mengatur posisi juga. Nanti secara detail akan lebih kita pelajari sambil jalan. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya quick access toolbar. Nah, jadi ini adik-adik ya, kalau adik-adik lihat ini ada save, ini yang namanya ada undo, ada redo. Dan sebagai contoh, saya mengetik sesuatu di sini. Saya sedang belajar gitu ya. Nah, adik-adik bisa lihat untuk untuk quick access toolbarnya itu langsung aktif. Jadi ini ada pilihan save untuk menyimpan hasil pekerjaan kalian, dan ada yang namanya undo atau kembali ke keadaan semula. Ini kalau saya pencet itu, nah sayanya hilang. Saya pencet undo lagi, nah hilang semua tulisan, dan undunya otomatis mati ya, jadi habis kesempatan undunya. Nah, di samping undo ini ada lawannya, yaitu namanya redo ya, redo. Kalau kita pencet redo, sayanya kembali. Untuk pencet lagi, sedang belajarnya kembali. Jadi undo dan redo ini bisa dikatakan, misalkan kita ada kesalahan dalam mengetik, supaya tidak banyak menghapus, itu kita bisa gunakan fungsi undo dan redo adik-adik. Itu secara singkat. Dan yang ketiga itu ada yang namanya ribbon. Nah, ribbon ini ya, ini namanya menu ribbon. Jadi dari file, home, ada insert, ada design, ada menu, ada reference, ada mailing, review, dan sebagainya. Ini namanya tab ribbon adik-adik. Nah, dan biasanya ketika kita bekerja dengan Word, itu akan sering sekali menggunakan yang namanya ribbon ini. Jadi ini harus kita pahami dengan baik adik-adik. Oke, kemudian ada yang namanya title. Adik-adik bisa lihat di sini dokumen 1 Word. Itu ini penamaan sesuai dengan namanya tadi saya katakan, title atau judul. Ini adalah judul dokumen atau judul pekerjaan kita. Ini karena tadi saya belum membuat judul ya. Yang membuat judul biasanya itu ketika kita menyimpan filenya. Jadi untuk secara default oleh Microsoft Word-nya itu dinamai dengan dokumen 1, dokumen 1 seperti itulah. Yang kelima itu ada yang namanya group ribbon adik-adik. Nah, ini group ribbon namanya. Jadi group ribbon ini itu bisa dikatakan sebagai seperti tulisannya, adik-adik bisa lihat di sini ya. Jadi tulisannya bisa berubah-ubah, termasuk dalam formatting dan lain-lain. Itu untuk group ribbon namanya. Jadi dia bisa mengatur font atau mengatur gaya huruf, mengatur ukurannya, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kita melangkah selanjutnya, itu ada yang nomor 6, yang selanjutnya
itu ada namanya minimize, maximize, dan close ya. Jadi kalau close ini itu menutup menutup lembar kerja ini ya. Jadi otomatis hal yang kita sudah kerjakan, ketika kita sudah selesai mengerjakan, kita save pekerjaan kita, kemudian kita close. Nah, bagaimana ketika kita belum meng-save atau belum menyimpan hasil pekerjaan kita, atau pekerjaan kita belum selesai, kita langsung memencet close. Jadi otomatis pekerjaan kita akan hilang. Nah, namun karena ini bisa dikatakan versi Microsoft terbaru, itu sudah disediakan opsi backup ya seperti itu. Jadi apapun yang adik-adik kerjakan yang terakhir disimpan terakhir oleh Word, jadi Wordnya ini bisa auto save di sekian waktu, dia melakukan auto save sendiri. Nah, jadi itu bisa di backup karena semakin canggih untuk Microsoft Word ini sendiri. Kalau dulu masih pakai Microsoft Word lama, itu sekali sudah close kita lupa nyimpen, hilang sudah hasil pekerjaan kita. Jadi ulang lagi ngetik seperti itu. Jadi ini saya tidak contohkan dulu untuk close ya, biar tidak mengganggu penjelasan saya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya restore down ya. Restore down ini bisa saya katakan tadi bisa digunakan untuk fungsi maximize atau minimize. Nah, jadi jendelanya akan kecil ataupun langsung pencet lagi akan membesar. Kemudian ada yang namanya minimize. Ketika saya pencet minimize, ini mirip seperti close, namun dia tidak menghilangkan pekerjaan kita. Jadi hanya menyampingkan atau mengecilkan tampilannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang namanya scroll bar ya. Jadi scroll bar itu ada di sebelah sini, adik-adik. Ini agak kurang kelihatan ya. Ini scroll bar namanya. Ini untuk naik turun seperti ini, untuk penglihatan kita. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada yang namanya layout type, adik-adik. Nah, jadi layout type ini adalah bagaimana cara kita melihat dokumennya. Misalkan kalau ini kita ada di namanya print layout. Jadi ketika ini print layout, kemudian ini ada namanya web layout. Jadi tulisan kita terlihat seperti web. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang 9 ada yang namanya zoom control ya. Ini mengatur zoom, perbesaran dan kecilan. Nah, seperti ini. Seperti namanya itu zoom, mengatur zoom, perbesaran, kecilan, dan sebagainya. Itu contoh untuk zoom controlnya. Kemudian ada word count, jadi penghitung kata ya. Di sini saya sudah mengetik kata saya sedang belajar. Nah, jadi itu terhitung 3 word atau 3 kata. Nah, jadi di sini otomatis itu 3 dari 3 kata ya. Jadi dibaca 3 kata. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pick number. Nah, ini adalah halaman, menunjukkan halaman ya. Ini pick 1 of 1. Pick 1 dari 1. Misalkan kita bekerja sampai ada 2 pick. Nah, ini sudah pick 2. Nah, jadi ini otomatis. Jadi kita dilihat kursornya. Kursor itu yang ini. Yang istilahnya kebiak-kebiak itu ada ya. Jadi kita ada di pick 2. Kita ada di halaman 2 dari 2 halaman seperti itu. Oke, saya kembalikan. Nah, itu untuk beberapa pengenalan dasar mengenai untuk fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Selama ini kita menggunakan versi Microsoft Word 2016. Tentunya dari masing-masing fitur itu memiliki fungsi-fungsi lain di dalamnya ya. Jadi dari misalkan tadi saya bilang dari tadi contoh ribbon itu ada banyak ya. Tadi ada file, ada home, ada insert, design, dan sebagainya. Itu masih punya bagian-bagian tersendiri. Oke, jadi kita akan melangkah ke yang namanya layout dulu, adik-adik ya. Nah, jadi layout ini bisa dikatakan itu mengatur lembar kerja kita. Nah, misalkan yang pertama itu ada yang namanya margin. Nah, margin ini fungsinya untuk mengatur jarak atau mengatur jarak tulisan kita dengan pinggir-pinggiran, dengan tepi-tepi dari dokumennya. Seperti ini adik-adik bisa lihat sebagai contoh. Misalkan ini ada yang namanya last custom setting ya. Jadi topnya ada 1,18, berarti dari atas, top itu maksudnya di atas. Top itu berarti dari atas tulisan kita ya, ini maksudnya itu jaraknya 1,118 kalau nggak salah inci ya, kayak titik 2. Dan dari left atau dari left kiri, di kirinya itu 1,58. Jadi mengatur jarak seperti
itu ya, jarak. Jadi dia mengatur jarak tulisan atau dokumen yang kita buat, teks yang kita buat dengan tepi dari lembar kerja atau lembar kertasnya ini ya, jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa memilih memilih margin-margin yang sudah disediakan secara otomatis pada Microsoft Word adik-adik. Namun misalkan kita tidak menemukan ukuran yang sesuai yang kita inginkan, kita bisa menggunakan yang namanya custom margin ya. Jadi di custom margin ini kita bisa mengatur sendiri topnya untuk bagian atas ke bawah berapa, leftnya dari kiri ke tulisan kita berapa, bottomnya atau dari bawah ke teks kita berapa, dan ini ada right juga dari kanan ke tulisan kita itu berapa. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Oke, jadi seperti itu untuk margin. Kita lanjut ke yang namanya orientation. Nah, mungkin kalian sering lihat ya, itu adalah membuat halaman yang kalian buat itu apakah bersifat portrait atau landscape ya. Portrait ini adik-adik bisa lihat, jadi kertasnya berdiri. Saya zoom out supaya gampang. Nah, jadi posisi kertasnya itu normal ya, atau bisa saya katakan berdiri biar gampang. Kemudian bagaimana ketika kita menggunakan landscape? Nah, landscape itu kertasnya bisa saya katakan menengadah atau horizontal, sedangkan untuk portrait itu kertasnya memanjang ke atas atau vertikal. Ini kita adik-adik sering lihat, jadi ada sebuah teks yang di print itu ada yang portrait, ada yang landscape, atau ada yang berdiri kertasnya, ada yang menengadah, yang itu diatur di orientation. Kemudian ada size ini itu ukuran kertas ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah sering dengar itu ada kertas A4, kertas E4 dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini saya hanya sering menggunakan dua saja ya. Itu ada yang namanya letter ini ukurannya hampir sama dengan F4, dan ada A4. Tapi saya paling sering pakai A4. Jadi ini untuk menyesuaikan dengan kertas yang kita gunakan, terutama pada saat kita ngeprint, jadi supaya sesuai dengan ukuran kertasnya. Jadi seperti itu. Kemudian masih ada banyak lagi sih sebenarnya untuk di layout ini ya, tapi kita akan pelajari nantilah ke belakang sambil jalan. Bahkan ini ada yang namanya kolom, itu ketika kita contohnya membuat sebuah koran, kalau adik-adik pernah melihat koran, itu kan tulisannya ada yang berjajar, ada yang di atas, ada yang di bawah, itu diatur di sini ya. Jadi tulisannya dibuat per kolom. Jadi itu untuk bagian layout. Jadi bisa dikatakan mengatur tampilan seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang harus kita ketahui itu yang tidak kalah penting, itu kita harus mengetahui font atau jenis huruf yang digunakan untuk membuat sebuah teks. Saya kembalikan dulu zoomnya. Oke. Itu dimana kita bisa menemukan font itu ada di home adik-adik. Nah, ada di home. Nah, untuk di home ini, nah, jadi tampilannya ini adalah tampilan awal ya, bisa saya katakan home. Jadi untuk font itu ada di sini adik-adik. Nah, ini adik-adik bisa lihat ada font, ini mungkin saya sebutkan biar gampang grup ya. Jadi ada grup font, ada grup paragraf, ada style seperti tadi, dan yang lain-lain. Ada editing juga. Kita bahas satu persatu ya. Jadi seperti tadi saya katakan, jadi saat ini adik-adik bisa lihat, nah saya mengeblok tulisan yang saya buat, saya sedang belajar. Nah, itu berarti adik-adik bisa lihat di sini itu menggunakan font Calibri. Yang ini nama fontnya, kemudian yang di sini itu adalah ukurannya. Berarti ini font tipe Calibri dengan ukuran 11. Itu merupakan font, jenis font dan juga ukuran yang disediakan secara default oleh Microsoft Word. Namun biasanya ketika kita ingin membuat sebuah dokumen itu kalau dari dulu itu standarnya adalah menggunakan tipe yang namanya Times New Roman ya. Jadi dipencet gambar segitiga di bawah ini ya, yang gambar segitiga ini kita pencet, itu akan muncul beragam jenis font yang bisa kita gunakan. Nah, itu biasanya kalau membuat dokumen itu standarnya adalah menggunakan Times New Roman dengan ukuran ya, jadi ukuran 12. Nah, jadi ukuran ini pun kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita adik-adik. Yang paling besar 72, 48, 36 dan seterusnya. Kalau seperti saya singgung tadi, terkait dengan standar untuk membuat dokumen itu biasanya Times New Roman dengan menggunakan ukuran 12. Itu sih yang biasanya. Nah, kemudian itu ada yang selanjutnya, itu ada yang namanya
ada yang namanya ya, ini masih juga di bold ya, mohon maaf, masih di pengaturan font juga ya. Jadi ini adalah jenis cetakan huruf atau jenis efek pada huruf atau pada kalimat yang kita buat. Nah, misalkan kita di sini adik-adik bisa lihat simbolnya, ada simbol B ini menandakan bold, I miring atau italic, dan U dengan garis bawah di belakangnya itu underline. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya strike through, jadi ada garis di tengah tulisan. Nah, kita coba satu-satu ya. Nah, jadi kalau kita milih bold, otomatis tulisan kita berubah menjadi lebih tebal daripada tulisan yang kita buat sebelumnya. Bagaimana ketika kalau kita klik italic, nah, tulisannya otomatis miring, berbeda dengan yang tadi. Kemudian kalau kita pilih underline, otomatis tiga efek aktif. Di underline memberikan efek garis bawah. Efek garis bawah. Kalau strike through ya ini yang memberikan efek garis coretan pada tulisan yang kalian buat. Nah, bagaimana untuk mengembalikan tulisan ini supaya normal kembali? Nah, itu gampang adik-adik ya. Jadi kita tinggal klik kembali efeknya. Nah, diklik satu persatu. Jadi otomatis efeknya akan hilang seperti itu. Nah, kemudian contohnya lagi dua ya. Jadi ini ada yang namanya subscript ya, jadi membuat hurufnya lebih kecil. Nah, jadi huruf yang kita seleksi itu menjadi lebih kecil atau berada di bawah sih sebenarnya. Nah, gimana kalau kita kemudian di sampingnya itu ada yang namanya superscript. Nah, jadi hurufnya ada di atas. Ini biasanya digunakan ketika kita membuat angka-angka yang berpangkat ya. Angka-angka yang berpangkat. Saya contohkan, saya normalkan dulu ya. Misalkan kita membuat 2 pangkat 2, kita buat 22 dulu, 2-nya salah satu kita blok, kita pilih, dan kita pilih. Jadi seperti ini, jadi membuat pangkat lah, itulah bilangnya. Sama yang subscriptnya pun juga, mohon maaf keduanya kecil, pilih salah satu saja, kemudian subscript itu otomatis yang kita seleksi atau huruf yang kita seleksi itu menjadi kecil, menjadi posisinya di bawah. Dan memang mengecil juga untuk ukurannya seperti itu. Kita normalkan saja. Nah, itu secara singkat untuk efek tulisan. Nah, kemudian masih ada banyak ya adik-adik ya. Nah, jadi selanjutnya kita perkenalan dengan yang namanya chain case. Chain case ini mengatur penggunaan huruf kapital dan huruf kecil ya. Jadi tinggal diklik. Nah, ada sentence case ini yang normal. Yang saya gunakan namanya sentence case. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, sentence case itu berarti hanya huruf depannya saja atau huruf di awal kata atau kalimat itu yang kapital. Kalau lowercase kita pencet, nah jadi semuanya hurufnya menjadi huruf kecil. Nah, kalau uppercase itu kebalikannya, jadi semua huruf menjadi huruf kapital. Nah, bagaimana dengan capitalist H word? Nah, jadi setiap huruf di awal kata itu kapital, sedangkan yang lainnya huruf kecil. Dan bagaimana jika toggle case ini di set semua huruf di depan kata itu kecil, sisanya kapital semua. Jadi itu untuk yang namanya chain case adik-adik. Oke, selanjutnya kita beranjak. Itu ada yang namanya font color ya. Jadi sebelumnya ini saya normalkan lagi supaya pernah font color ya. Mohon maaf. Nah, ini namanya font color. Jadi ini untuk mengatur warna tulisan kita adik-adik. Dan misalkan nih otomatis tulisan yang kita gunakan adalah warna hitam. Nah, kita bisa ganti misalkan ke merah, kuning, biru, dan warna lainnya ada di sini. Nah, seperti itu kita bisa ganti ke kuning. Itu bisa menyesuaikan adik-adik ya. Saya kembalikan lagi ke hitam supaya gampang. Oke, jadi itu untuk di sebagian besar di grup font yang bisa adik-adik ketahui ya. Nah, ini sisanya ini bisa adik-adik coba sendiri, misalkan ini itu digunakan untuk perbesar, memperkecil, jadi sesuai dengan simbolnya adik-adik. Nah, kalau ini kita lihat, nah ini memberi efek, kalau kalian tahu stabilo, nah kita memberi efek stabilo adik-adik ya. Nah, tulisannya jadi seperti terblok dengan warna kuning. Pilih warna lain bisa juga.
Nah, seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, ini menambah efek tipografi, gitu ya. Jadi tulisan kita ada efeknya, jadi tidak monoton. Ini menambah efek tipografi sesuai dengan namanya, text effect and typography. Kita, nah, tulisannya jadi lebih keren. Oke, kita lanjut. Oke, itu untuk yang ada di font ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada grup paragraf adik-adik. Nah, paragraf ini juga akan sangat sering sekali kita gunakan nanti adik-adik. Ya, mohon maaf, saya kembali lagi. Oke. Jadi akan sangat sering sekali kita gunakan. Nah, misalkan yang paling umum, ya yang umum kita sering lihat untuk di pengaturan paragraf itu sendiri, itu biasanya sih yang ini. Jadi penempatan atau posisi teks ya. Misalkan ini untuk rata kiri, ada namanya rata kanan, rata tengah, ada rata kanan, dan ini namanya justify atau rata kanan kiri, tulisan kita jadi rata. Misalkan saya membuat, kita cek dulu ya, saya gampang kan. Nah, misalkan kita punya sebuah paragraf seperti ini. Nah, pertama kita menggunakan yang namanya rata kiri, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita menggunakan rata tengah, ya tulisannya orientasinya ke tengah. Gimana kalau dengan rata kanan? Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi biasanya kalau kita membuat teks itu supaya rapi, itu menggunakan yang namanya justify ya, atau kontrol kanan kiri ke kanan. Jadi tulisannya lebih rapi. Nah, jadi ini tentunya juga dipengaruhi dengan panjang dari kata-kata atau kalimat yang kita pakai. Jadi itu saya ini menggunakan justify sih supaya rapi. Nah, kemudian yang lain juga kita bisa menggunakan yang namanya bullet numbering ya, bullet. Nah, ini seperti menambah misalkan kalau kita membuat sebuah list, kita menyebutkan sesuatu di dokumen atau di teks kita bisa menggunakan bullet yang menunjukkan bagian-bagian dari teks kita. Ya. Mata pelajaran MM. Nah, apa saja mata pelajaran yang ada di MM? Kita bisa sebutkan. Pertama ada Siskomdik, ada Siskom, ada DDG. Inilah fungsi bullet ya. Jadi apa namanya, bisa dikatakan untuk kita membuat sebuah list. Nah, kemudian itu ada yang namanya numbering ada. Nah, numbering ini yang ini ya. Jadi ini mirip seperti bullet. Ya saja kalau tadi bullet itu kan diwakilkan oleh simbol-simbol ya, bisa titik hitam seperti ini, bisa karakter-karakter lain, bisa centang seperti ini. Kalau di di numbering, nah ini dia pakai angka ya, jadi menyesuaikan angkanya. Kita bisa pilih huruf juga, kita A, B, C, kita pilih 1, 2, 3 dan lain-lain. Ini kita menggunakan yang namanya numbering. Lanjut, itu ada yang namanya multi level. Nah, jadi multi level ini bisa dikatakan seperti gabungan. Nah, seperti gabungan ya adik-adik. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk membuat daftar isi. Kalau kalian pernah lihat daftar isi pada sebuah buku, itu umumnya dia menggunakan juga menggunakan juga yang namanya multi level. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan si pengguna seperti itu. Oke, dan lain-lain masih banyak sekali ya untuk di sini. Kita bisa mengatur yang ini itu namanya len and paragraph space. Kita mengatur spasi dari paragraf kita. Nah, jadi biasanya kalau menulis sebuah dokumen itu nanti antara spasi 1,5 sampai 2,0. Nah, ini adik-adik bisa explore sendiri nanti. Jadi saya secara singkat saja. Dan pertama ini untuk mewarnai paragraf kita. Kalau tadi kita mewarnai kalimat atau mewarnai kata-kata, kita bisa mewarnai di sini, bisa memberi efek warna atau efek stabilo sekaligus pada paragraf yang kita buat seperti itu. Dan hasilnya masih banyak, nanti saya biarkan adik-adik untuk mengeksplor sendiri. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah hal-hal yang umum yang sering digunakan, yang akan kita gunakan nanti seperti itu. Oke,
selanjutnya kita belajar yang namanya find and replace. Find and replace. Find and replace ini gunanya untuk mencari kata-kata di, misalkan kita membuat teks yang panjang itu, kita ingin menemukan satu kata yang mungkin ada kesalahan. Dan ini saya mencari kata siskom. Nah, jadi ditemukan kata siskom itu ada 2. Kemudian untuk find and replace, di find and replace itu kita bisa mengganti. Find and replace itu kita bisa mengganti. Jadi kita menemukan siskom, misalnya siskom diganti apa, di DG gitu bisa. Itu menggunakan find and replace. Jadi seperti itu. Adik-adik bisa cermati pada modul yang akan saya berikan itu secara lengkap. Saya harapkan sih itu dipelajari sama adik-adik ya. Oke, kemudian itu untuk secara singkat pengenalan di ribbon hook. Jadi kita melangkah ke, saya kosongkan saja. Kita melangkah ke insert ya. Jadi saya memperkenalkan yang sering-sering atau yang penting-penting saja adik-adik ya. Jadi yang sering kita gunakan. Oke, itu. Nah, di di insert ini, jadi ada beberapa yang akan sering kita gunakan juga. Kita kombinasikan dengan fungsi-fungsi yang ada di ribbon lain. Misalkan yang umum itu ada tabel. Jadi kalau adik-adik membuat tabel itu bisa menggunakan di tab insert. Sesuai dengan insert itu namanya, insert itu kan artinya memasukkan. Nah, jadi kita bisa memasukkan tabel. Tabel itu dicari di ribbon insert. Tabelnya misalkan tabel 3x1, 2x1 dan sebagainya. Nah, ini untuk membuat tabel. Di sini kalian bisa tulis judul, misalkan data siswa ya. Jadi ada nama, ada nomor absen siswa, dan ada NIS misalkan, ada asal misalkan, sekolah. Misalkan untuk membuat tabel yang sederhana. Kalau kita mau membuat tabel yang ada warna-warni, kita bisa pilih juga di sini ya. Itu sudah disediakan. Nah, jadi kita mau style mana yang kita mau pilih, sudah namanya text style. Jadi kita bisa pilih, masih ada banyak sih. Kita bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, itu untuk tabel. Nah, selain tabel, hal apa lagi sih yang biasanya umum digunakan dalam insert? Itu biasanya yang lain itu adalah kita sering menggunakan insert picture. Jadi memasukkan gambar di teks kita. Jadi memasukkan gambar itu adalah salah satu hal yang umum. Jadi di sini saya punya banyak gambar. Misalkan saya memasukkan salah satu gambar yang ada di komputer saya. Nah, seperti ini. Oke, saya ulang ya. Jadi ini bisa digunakan di tab insert. Itu kita pilih picture. Nah, kita pilih this device, gambar yang ada di laptop atau di perangkat kita. Kemudian kita bisa pilih ya di mana folder sesuai dengan di mana letak dari gambar yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini gambar yang saya masukkan ada di folder picture. Saya klik picture dan saya cari gambarnya. Misalkan gambar baliho. Ya, otomatis gambar balihonya muncul di teks kalian. Nah, untuk mengatur jadi supaya gambar tidak kebesaran dan kekecilan, itu kita bisa menyesuaikan di sini. Jadi kita untuk gampangnya, kita cari pojok-pojok, ini bisa kita tarik. Nah, dan gambarnya juga kita bisa atur apakah dia dengan teks, apakah dia bisa bisa dipindahkan di tengah, dan apakah dia ada di depan teks. Misalkan di sini saya ngetik baliho. Nah, kalau di sini ini pengaturannya berarti gambarnya menutupi teksnya. Nah, kita bisa atur adik-adik. Nah, jadi adik bisa lihat. Jadi yang kalau di sini berarti gambarnya ada di bawah teksnya. Selain itu kita juga bisa atur yang lain untuk menyesuaikan. Jadi misalkan kita buat paragraf panjang, di paragraf panjangnya ada gambar, kita bisa pilih top and bottom. Nah, jadi menyesuaikan. Nah, kalau gambarnya di bawahin, teksnya yang ke atas. Kalau gambarnya di bawah ke atas, teksnya yang ke bawah. Jadi menyesuaikan. Itu untuk pengaturan gambar secara singkat. Jadi adik-adik bisa explore nanti sendiri. Oke, kemudian untuk yang lain biasanya selain gambar, untuk yang lain itu biasanya kita juga bisa memasukkan
kita memasukkan shapes ya, atau bagan. Nah, misalkan seperti kemarin saya kasih tugas membuat flowchart, itu adik-adik bisa buat di sini sebenarnya adik-adik ya. Jadi shape ini itu ada banyak ya. Jadi shape ini bagan atau bidang ya. Jadi kita ingin memasukkan kotak, nah, ada kotak. Di sini kita bisa pilih warnanya. Jadi shape fill, kita bisa pilih warna kotak yang kita mau. Kita bisa milih outline ke pojok ya. Untuk kalau warna itu kan ini warna kotaknya. Nah, untuk outline itu ya di pinggir-pinggirannya itu mau diwarnai apa dan lain-lainnya. Itu untuk di bagian shapes. Itu jadi banyak sekali untuk fungsi insert itu sendiri, banyak sekali yang bisa kita gunakan. Namun yang umum sih itu ya. Jadi ada tabel pasti, kemudian ada picture yang masukkan picture seperti tadi saya contohkan, itu sudah pasti, dan yang lain-lain. Jadi masih banyak sekali untuk contoh di insertnya. Oke, nah satu lagi untuk di menu di ribbon insert aja ya. Jadi kita harus tahu yang namanya header and footer. Nah, di sini ada header dan footer. Nah, apa itu header? Itu biasanya kalau kalian pernah dapat surat dari sekolah, itu ada kalau kalian lihat di bagian atas suratnya itu kan ada kopnya, kop surat. Ada logo sekolah, ada nama sekolah, ada nama yayasan juga, ada nomor telepon. Nah, itu merupakan bagian headernya namanya. Kan kita ada beberapa cara untuk membuat header ya. Jadi adik-adik bisa pilih di sini formatnya. Nah, jadi ada yang ada yang blank, ada yang pakai 3 column. Nah, itu bisa menyesuaikan. Misalkan di sini kita pakai yang blank saja. Nah, misalkan di sini itu kita bisa tulis apa saja. Kan SMK pariwisata, misalkan dan Singaraja Bali 0362 sekian. Nah, itu ini sebagai contoh. Ini kita bisa atur ya, supaya kelihatan lebih menarik untuk headernya. Kita seperti tadi kita pakai Times New Roman. Nah, karena ini header, kita bisa perbesar ya, karena dia dari bagian atas. Itu kita misalkan pakai nomor 14. Kita pakai rata tengah sudah pasti. Dan kalau dicetak tebal, yang cetak tebal sih nama lembaga, yang cetak tebal sih nama lembaganya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Itu untuk header itu adalah ya bisa saya katakan sih bagian kop surat. Nah, biasanya kerjanya itu kan ada logo. Nah, untuk logonya kita bisa pakai picture juga. Jadi kita bisa cari di mana logo ataupun gambar yang kita masukkan di bagian header. Saya juga punya logo SMK ya. Kalau salah taruh di picture. Ini bisa kita atur. Nah, jadi karena ini sebelumnya kalau kita langsung tentu akan sulit sekali untuk mengatur ya. Jadi seperti yang saya sarankan tadi, itu kita atur dulu layout dari gambarnya. Nah, supaya gambar dan teksnya itu bisa bersatu padu. Nah, itu kita bisa gunakan biasanya saya gunakan top and button ya. Saya suka top and button. Ya, top and button, tapi karena ini di header ya, kita bisa gunakan square, pokoknya bisa menyesuaikan lah. Nah, jadi ukurannya kita bisa perbesar. Mungkin kalau masih kurang cocok, kita bisa pakai text wrapping yang lain. Seperti ini, jadi menyesuaikan jika tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil. Jadi sebagai contoh aja sih adik-adik, misalkan akan tampil seperti ini. Misalkan kalau jadi seperti itu untuk header. Nah, footernya pun kita bisa juga tambah. Nah,
Misalkan kalau tadi saya kasih contoh itu kita menggunakan opsi yang ada di insert. Nah, untuk cara gampangnya di Windows di Word 2016 itu sebenarnya kita bisa klik bagian paling atas dari kertasnya, bagian paling ujung di atas, kita klik 2 kali, kita langsung otomatis masuk ke footer ya, tanpa harus melalui insert. Jadi bisa dikatakan sebagai shortcut lah itu. Nah, kalau gimana dengan untuk kembali itu kita tinggal klik 2 kali di bagian tengah-tengah atau di bagian isi dari dokumen kita. Footer juga sama, misalkan kita tuliskan terima kasih, itu bisa kita atur juga, taruh tengah-tengah. Atau kalau seperti ini sebagai contoh sih. Jadi kalau kalian pernah lihat ada tulisan kecil di bagian bawah dokumen atau ada cop yang kalian lihat di bagian paling atas dokumen, nah itu namanya header and footer. Jadi itu untuk header dan footernya. Bagaimana ketika kita membuat yang namanya ketika kita sudah selesai membuat sebuah dokumen atau teks yang kita kerjakan, kemudian kita ingin menyimpan hasil pekerjaan kita. Nah, jadi untuk menyimpan itu adik-adik menggunakan yang namanya ribbon file. Nah, jadi adik-adik bisa pilih, saran saya ketika kita membuat dokumen yang baru itu menggunakan yang namanya save as. Nah, save as kemudian dipilih kita mau taruh di folder mana. Saya sarankan sih pilih browse. Nah, di browse itu kita bisa memilih secara lebih leluasa. Jadi mau di mana apakah kita menaruh di dokumen, apakah kita menaruh di folder lain. Nah, misalkan di sini saya menaruh di dokumen, dan sekaranglah kalian bisa membuat nama. Misalkan namanya di sini adalah contoh dokumen Syscomdic. Nah, sekarang saya namai seperti itu. Nah, selain untuk nama, kita juga bisa memilih atau menentukan tipe filenya. Jadi ada banyak sekali kalau membuat PDF, mungkin kalian sudah sering sekali, saya sering share materi berupa PDF, jadi saya pilih di sini, dan nanti filenya itu berupa PDF. Namun untuk saat ini kita gunakan Word dokumen saja ya, supaya sesuai dengan Word 2003 atau Word yang saya gunakan. Tinggal di save. Dan tadi, ini yang tadi sempat saya singgung adalah penamaan dokumennya adik-adik. Jadi penamaan dokumennya itu langsung berubah ya adik-adik ya. Jadi kalau tadi misalkan dokumen 1 nama filenya, sekarang langsung berubah menjadi sesuai dengan nama yang saya berikan tadi. Itu ada yang namanya contoh dokumen Syscomdic. Nah, mungkin selain itu, itu untuk menyimpan filenya. Nah, kalau sudah kita simpan seperti ini, kalau memang dirasa sudah tidak ada yang perlu dikerjakan, kita bisa berani langsung meng-close pekerjaan kita dalam artian. Namun ketika kita misalkan masih ada yang harus diedit, silahkan diedit, di save lagi. Misalkan ketika kita mengedit lagi, nah itu kita harus menyimpan ulang lagi adik-adik. Jadi tidak bisa kita menyimpan dan kita edit, kita close, itu tidak bisa otomatis. Jadi yang tersimpan itu otomatis adalah yang terakhir kita simpan dan terakhir kita buat. Nah, untuk mengakali itu kita bisa save ulang. Jadi cukup dengan bisa kita pilih file, kita pilih save saja ya, karena editan yang kita buat itu masih ada di satu file yang sama. Nah, jadi editan yang saya buat itu masih ada di contoh dokumen Syscomdic. Kalau save as ini itu artinya kita membuat sebuah file baru, file yang berbeda. Jadi berbeda dengan file yang kita buat sebelumnya. Karena ini editannya masih di file yang sama, itu gunakan save biasa, klik file, kemudian pilih save. Namun untuk gampangnya kita bisa memilih di save ini sudah ada di atas ya, klik, sudah selesai. Jadi seperti itu untuk opsi save-nya. Kemudian biasanya ketika kita sudah selesai membuat sebuah dokumen, itu kita membuat dokumen itu kan untuk print adik-adik ya. Nah, ketika kita ingin print, itu gimana sih caranya? Itu sama, jadi untuk seperti tadi, seperti save, print, dan lainnya itu ada di ribbon file. Nah, adik-adik bisa lihat di ribbon file, adik-adik bisa lihat ini ada opsi print adik-adik. Adik-adik tinggal klik printnya,
Jadi sebelumnya pastikan printernya sudah hidup, ada printer di dekat adik-adik yang sudah hidup dan sudah dihubungkan di laptop kita. Ini saya tulisannya offline ya, karena saya tidak ada printer yang tersambung. Nah, jadi inilah untuk tampilannya. Jadi di sini pun kita masih bisa mengatur mengatur file yang kita buat. Misalkan kertasnya kita masih bisa ubah ke A4. Jadi ini adalah pengaturannya, kemudian ini adalah tampilan dari dokumen kita yang akan kita edit. Jadi yang sedang kita kerjakan. Jadi sebelum ngeprint itu kita bisa atur-atur di sini ada marginnya masih kita ubah. Nah, jadi seperti itu. Kertas yang tadi bisa saya ubah. Nah, dan untuk ini juga portrait landscape atau orientationnya. Nah, itu masih kita bisa ubah juga di sini. Nah, kemudian di sini ada print all pick. Ketika kita membuat banyak dokumen, kita ingin ngeprint semua halamannya, itu kita bisa gunakan, kita bisa kosongkan saja. Namun ketika kita hanya ingin ngeprint di beberapa halaman tertentu saja, itu kita bisa masukkan di sini. Misalkan saya hanya ingin print halaman satu saja, dia otomatis hanya halaman satu yang terprint dan yang lainnya tidak. Kalau misalkan halaman 2, ya sudah buat saja halaman 2, kita hanya ngeprint halaman 2 saja. Jadi ini kelupaan lagi satu ya. Jadi ini ada opsi copies ya. Jadi copies ini maksudnya berapa lembar ingin kita buat dokumen ini. Misalkan dokumen saya ingin buat 3 lembar. Jadi copies ini kita bawa ke 3. Jadi otomatis ketika terprint nanti akan keluar 3 buah kertas atau 3 buah dokumen yang sama. Jadi saya membuat 3 rangkap seperti rangkap. Oke, jadi seperti itu untuk secara singkat. Nah, jadi ketika sudah selesai itu kalian bisa tinggal klik print saja. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ketika sudah terhubung ke printernya akan langsung ngeprint. Nah, jadi karena saya tidak terhubung ke printer, jadi tidak ada dokumen yang keluar. Nah, jadi yang saya jelaskan pada kali ini itu adalah fitur-fitur yang umum atau yang sering digunakan ya. Jadi selebihnya di Microsoft Word ini masih banyak sekali terdapat fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan. Itu adik-adik bisa explore sendiri. Dan kemudian selain dengan aplikasi pengolah kata yang sudah kita gunakan hari ini atau Microsoft Word ini sendiri, itu masih ada aplikasi pengolah kata lain dan juga ada yang berbasis Android. Untuk yang Android sih biasanya kalau nggak salah itu ada yang namanya WPS Office, ataupun adik-adik juga bisa menggunakan yang namanya Google Docs. Jadi kedepannya dari tugas-tugas yang saya berikan kita akan tinggalkan dulu metode lama. Jadi saya tidak ingin lagi menggunakan tugas yang ditulis tangan. Jadi kita akan membuat membuat file yang seperti ini ya, seperti Word inilah ya. Kita membuat file dokumen yang digital. Jadi adik-adik silakan nanti di perangkat adik-adik misalkan kalau tidak ada laptop itu bisa di HP bisa menggunakan seperti tadi ada WPS Office, ada Google Docs, silakan diinstal. Dan biasanya sih untuk fiturnya sendiri itu saya yakin masih mirip-mirip ya, tidak beda jauh. Kemudian untuk adik-adik yang menggunakan perangkat laptop itu saya kira pasti menggunakan Microsoft Word juga. Namun mungkin ada dari adik-adik yang versinya berbeda, tapi jangan khawatir. Saya kira versi dari Word ini tidak jauh berbeda ya, masih sangat mirip-mirip lah. Meskipun tampilannya ada yang berbeda-beda, namun yang membedakan mungkin ada yang dari Word yang terbaru itu sudah banyak fiturnya, sudah banyak fitur pembantunya. Seperti tadi saya katakan ada fitur auto save-nya, jadi mencegah dokumen kita hilang ketika kita tidak sengaja meng-close. Kalau misalkan di versi Word yang paling lama itu mungkin belum ada ya, jadi ketika kita sengaja nge-close ya sudah hilang dokumennya. Kalau di Microsoft ataupun Office yang terbaru, Word yang terbaru itu biasanya sih masih ada dia, masih bisa diselamatkan ya, meskipun tidak 100%. Jadi seperti itu. Maka ketika kita membuat file dokumen ini, kita juga dituntut teliti adik-adik, jadi tidak sembarangan. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Saya kira cukup banyak ya saya memberikan pemaparan. Jadi sisanya untuk fitur-fitur yang ada di di Microsoft Word ini adik-adik bisa explore, adik-adik bisa kreasikan sendiri nanti. Kemudian untuk yang fitur-fitur saya jelaskan tadi itu adalah fitur-fitur yang umum dan yang pasti akan adik-adik paling sering adik gunakan nanti.
Oke, jadi itu saya kira cukup sekian untuk pengenalan Prosport kali ini, dan silakan nanti adik-adik pelajari modul yang saya share, dan juga kalau ada tugas silakan dikerjakan sesuai dengan yang ada di Google Classroom. Oke, baik, sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.